Halo sahabat YouTube, semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Tetap fokus pada kualitas konten yang akan kita sajikan kepada calon penonton. Oke, teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang itu ya, tetap fokus pada kualitas konten. Jadi mau teman-teman semua mau mengikuti aliran atau cara trik atau metode yang seperti apapun, silahkan, masing-masing itu hak individu ya, masing-masing punya hak. Tapi tetap fokus dengan kualitas konten. Apalagi saat ini kalau yang saya perhatikan, sebatas yang saya perhatikan itu di dunia YouTuber itu seperti timbul tercipta sebuah kubu ya. Jadi channel senior ini, channel-channel besar ya, channel-channel mentor, kreator mentor yang jadi panutan untuk youtuber pemula ya. Ada channel A, channel B, channel C, masing-masing menciptakan sebuah kubu, seolah-olah seperti itu yang saya maksud. Jadi tercipta sebuah kubu A, kubu B, kubu C, dan dari hari ke hari saya perhatikan itu saling gunjing, saling sindir ya, saling menyinggung seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa merugikan untuk semua pemula-pemula YouTuber juga di masing-masing yang mengikuti. Misalnya saya mengikuti lebih cocok dengan mentor A atau channel A, nanti ada lagi si ini lebih cocok dengan yang B, terus si itu lebih cocok dengan yang C. Nah, repotnya lagi kalau misalkan YouTuber pemula itu yang jadi korban, dan jadi korbannya, kalau misalkan jadi korban lebih jauh ya. Dalam arti gini yang saya maksud, misalnya saya contohkan saya sendiri. Misalnya saya lebih cocok dengan metodenya, dengan caranya, maaf ya berisik motor, dengan caranya si channel ini, bang ini misalnya ya, saya lebih mengarah ke sana, lebih cenderung ke sana. Dan dari konten-konten saya, dari lisan saya, dinilai saya lebih cenderung mengikuti aliran si A misalnya, seperti itu. Lalu si B ini karena nggak suka, bisa jadi sih dengan cara apapun ya, saya nggak tahu ya, karena saya nggak cukup pandai juga ya di dunia seperti ini. Jadi bisa saja dengan cara apapun si B ini menyerang saya, karena saya sebagai pemula ini, oh ini si ini channel baru nih, pemula ini pengikutnya si itu, lalu dijadiin korban. Begitu juga dengan saya yang lain gitu. Maksud yang saya maksud, teman-teman pemula yang lainnya itu bisa juga jadi korban gitu. Ya kita nggak tahu mereka bisa berbuat jahat seperti apa, sebatas apa, kita kan nggak tahu gitu. Hanya ini ada kemungkinannya seperti itu. Jadi ada kemungkinannya pemula itu bisa menjadi korban gitu. Korban dari serangan dari masing-masing kubu. Kenapa saya bilang di sini kubu ya? Sebenarnya saya bilang karena memang saya perhatikan ini terbentuk, seolah membentuk sebuah kubu masing-masing gitu. Kubu si A, kubu si B, kubu si C. Tapi kita nggak mau bahas itu sih. Kita nggak mau bahas itu. Cuma ini hanya mungkin ya bisa jadi referensi juga ya untuk abang-abang senior, maaf ya, bukan untuk menggurui abang-abangku. Alangkah lebih bagusnya kalau misalkan saling melengkapi gitu. Jadi bukan malah saling menyindir, saling serang, saling menggunjing di internet, yang pada akhirnya para pemula yang lagi cari pemahaman lebih ya, cari pengetahuan yang lebih, itu akhirnya malah sebagian atau mungkin semua malah bingung gitu, ini sebenarnya yang benar siapa gitu. Nah, terlepas dari itu ya kembali ke individu masing-masing pemula ya.
mau yang dianggap benar yang mana, mau ngikut yang mana itu terserah. Nah, cuma kita nggak mau bahas itu ya, kita nggak mau bahas itu lebih dalam. Di sini yang saya mau bahas mengenai tetap fokus pada konten kita yang mau kita sajikan ke penonton. Jadi silakan teman-teman mau mengikuti arahan dari mentor A, mentor B, mentor C ya, mau ngikutin cara atau metode A, metode B atau metode C itu bebas ya, selama itu teman-teman sendiri yakin bahwa metode itu aman dan bisa mendongkrak channel teman-teman sendiri untuk berkembang ya, oke aja, ikutin aja. Cuman terlepas dari itu apapun caranya, apapun metodenya, tetap ya semua itu hanya istilahnya hanya sebuah alat bantu. Seperti halnya misalnya ya yang resmi dari YouTube sendiri ya, itu misalnya SEO ya. SEO itu sebenarnya ya SEO itu juga penting, tapi itu juga SEO itu kurang lebihnya hanya sebagai alat bantu aja atau pelengkap aja gitu ya, pelengkap aja. Tetap ya super powernya itu kembali ke diri kita sendiri, dalam arti kembali ke konten kita sendiri. Apakah konten kita itu berkualitas, apakah konten kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain itu. Jadi kalau konten kita bisa memberikan manfaat orang lain, tentu tanpa kita minta untuk subscribe, like, dan komen, itu akan terjadi dengan sendirinya, akan diberikan dengan sendirinya oleh viewer kita tuh. Jadi apapun caranya, mau cara A atau cara B, mau cara C, silahkan ya, mau SEO, mau apalah bla bla bla, semuanya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Tapi terlepas dari itu semua, tetap kita harus fokus, benar-benar fokus pada kualitas konten kita. Karena sebenarnya yang jadi kualitas, yang jadi super power ya untuk konten kita, untuk channel kita dalam jangka panjangnya, itu adalah kualitas dari konten-konten kita. Nah, percuma kalau misalkan kita sudah pakai cara A atau cara B atau cara C untuk dongkrak ya, untuk dongkrak jam tayang kita, subscriber kita ya, dan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Subscriber misalnya udah berapa ribu atau berapa juta, jam tayang udah sekian. Percuma kalau pada akhirnya viewer alami itu tidak terbangun dengan sendirinya dari kualitas konten kita. Jadi alangkah lebih baiknya kalau semua itu dapat kita bangun, dapat kita peroleh dari alami dari kualitas konten kita. Jadi di sini aku nggak ngelarang ya, saya nggak ngelarang untuk ngikutin cara A, cara B, cara C. Saya anggap semuanya oke aja. Nah, terlepas dari itu yang saya maksud ya, terlepas dari itu, jadi silahkan mau pakai cara apa, tapi juga jangan lupa untuk tetap fokus. Itulah yang saya maksud, untuk tetap fokus mengembangkan kualitas konten kita. Jadi kita sambil ngikutin cara mana yang mau kita ikutin itu kita pakai. Oh, caranya si A ini lebih bagus, oh caranya si B ini lebih bagus, silahkan ikutin itu. Tapi di samping cara itu yang saya maksud, silahkan teman-teman juga lebih fokus untuk mengembangkan kualitas konten ya. Kembangkan kualitas konten, karena itulah yang akan menjadi super powernya ya untuk jangka panjangnya. Jadi sekali lagi, kembangkan kualitas konten tuh ya. Ini saya nggak mengajari, bukan nggak juga menggurui ya. Ini
hanya sekedar masukan saja, masukan aja supaya ya mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi kembali lagi ke diri teman-teman sendiri, mau kalau soal metode itu mau pakai metode yang mana ya silahkan aja. Di sini yang saya tekankan dari video saya ini, saya hanya ingin menyarankan atau mengingatkan teman-teman boleh pakai cara ini itu, caranya si A atau caranya si B, silahkan, tapi jangan lupa ojo lali, tetap fokus ya, tetap fokus dengan mengembangkan, maaf ya, tetap fokus dengan mengembangkan kualitas konten. Nah itu yang bisa hanya diri kita sendiri. Bagaimana caranya ya? Kalau yang ini yang paling mudah ya, kita memang harus banyak survei dulu, belajar dari konten-konten lainnya ya, dari konten-konten lainnya yang berkualitas. Di situ kita bisa tiru ya, kita bisa tiru bagaimana mereka memberikan penekanan kualitas ya dalam kontennya, sehingga kontennya itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi kalau konten kita benar-benar memberikan manfaat untuk orang lain, sudah tentu nggak usah diminta, mereka akan like, mereka akan subscribe dan komen. Dan jangan lupa ya, untuk teman-teman terutama ini teman-teman sesama pemula ya, teman-temanku sesama pemula YouTuber, jangan biasakan membatalkan subscribe ya. Udah subscribe terus nanti dibatalkan setelah beberapa menit, dibatalkan ya. Jangan biasakan itu. Nah, karena apa? Nanti itu lambat laun ya, lambat laun justru akan menjadi bumerang bagi channel teman-teman sendiri ya. Jadi nggak ada ruginya kita subscribe, itu nggak ada ruginya. Nggak usah peduli orang itu mau subscribe balik atau tidak, nggak usah peduli itu, yang penting kita subscribe aja. Udah subscribe aja, itu berguna untuk channel kita. Nggak usah peduli dia mau subscribe balik atau enggak tuh, masa bodoh. Apalagi yang tadi saya bilang, jangan unsubscribe ya tuh. Dan juga satu lagi, jangan biasakan ya nonton, apalagi ke sesama pemula, berkunjung nonton videonya cuma semenit 2 menit atau bahkan hitungan detik, masuk terus keluar lagi. Jangan, itu bukan hanya merugikan sepihak, itu bukan hanya merugikan si pemilik channel atau pemilik konten, tapi juga merugikan teman-teman sendiri di kemudian hari itu ya. Jadi kalau biasakan, kalau memang udah terlanjur masuk ya, udah masuk ya, minimalnya kalau bisa dipertahankan di atas 3 menit ya, di atas 3 menit, syukur-syukur 8 menit ya, syukur-syukur ya full. Kalau misalnya video nggak terlalu panjang ya, kalau videonya misalnya panjang banget ya, kalau sekiranya video itu nggak bermanfaat ya nggak perlu full, karena ya kita kuotanya untuk kegiatan yang lain, untuk nonton yang lain gitu. Tapi kalau videonya cuma istilahnya 8 menit, 10 menit, 12 menit masih bisa lah, masih oke lah itu. Untuk nonton full sampai 15 menit itu masih oke lah. Nah, jadi biasakan kita memberikan loyalitas ya, loyalitas. Dan itu di kemudian hari akan memberikan efek yang baik juga ya, efek yang menguntungkan untuk channel kita sendiri gitu. Jadi kalau bicara soal rugi kuota ya, kita nggak perlu YouTubean pun kita pakai kuota ya, apalagi yang suka nge-game ya. Jadi kita nggak perlu main YouTube pun kita keluar kuota. Jadi kalau soal kerugian kuota itu sebenarnya nggak usah dibicarakan ya, itu udah bukan hal tabu lagi gitu. Jadi bangunlah kebiasaan yang baik
supaya kebiasaan-kebiasaan itu yang membangun kita, dalam arti yang membangun channel kita. Jadi kalau kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik di YouTube ya, terhadap apalagi sesama pemula, nah, kebiasaan itu yang akan membangun kita di kemudian hari, yang akan membangun channel kita di kemudian hari. Itu kalau menurut saya ya. Oke, jadi saya rasa nggak cukup panjang, nggak perlu panjang-panjang ya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya tekankan, saya ingatkan teman-teman, apapun yang teman-teman tempuh, metode yang teman-teman tempuh, siapapun mentor yang teman-teman ikuti sarannya, caranya, silahkan. Tetap jangan lupa dengan untuk pengembangan kualitas konten. Jadi harus tetap kita jangan lupa dengan kewajiban kita yang harus ya, yang harus selain daripada semua itu tadi, kita harus tetap fokus mengembangkan konten kita, karena kualitas konten kita itu adalah super power untuk channel kita di kemudian hari. Oke, sahabat YouTube, semoga ini bermanfaat untuk sahabat semua. Dan sekali lagi maaf, bukan maksud saya untuk menggurui, ngajarin, minterin, sok-sokan, enggak ya. Di sini kita sama-sama berbagi. Oke, begitu aja teman-teman. Semoga sehat semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum.